Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nanti akan mempresentasikan cara membuat kabel strike dan juga crossover serta implementasinya kedua kabel tersebut, yaitu kabel strike dan juga kabel crossover. Untuk memenuhi tugas modul 5, judul instalasi jaringan komputer, praktikum instalasi residensial, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM D400180066 dengan kelas praktikum kelas C. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya presentasi ini untuk mempresentasikan cara pembuatan kabel strike dan juga crossover serta implementasinya. Sebelum kita langsung ke cara pembuatan kabel strike, kita melihat terlebih dahulu pengertian dari kabel strike. Jadi, pengertian dari kabel strike itu adalah kabel yang berfungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Jadi, pengertian dari kabel strike di sini adalah untuk menggabungkan dua device yang berbeda. Contohnya itu seperti strike dapat digunakan sebagai penghubung komputer dengan switch, ataupun penghubung switch dengan router, ataupun penghubung router dengan hub, dan lain sebagainya. Intinya dari kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda gitu. Kemudian untuk pengertian dari kabel crossover sendiri, kabel crossover di sini berbanding terbalik dengan kabel strike yang tadi. Kabel crossover di sini merupakan kabel yang berfungsi untuk menghubungkan dua device yang sama. Jadi tadi kabel strike itu menghubungkan dengan device yang berbeda, sedangkan crossover di sini merupakan kabel yang berfungsi untuk menghubungkan dua device yang sama. Contohnya seperti menghubungkan PC ke PC, menghubungkan dua hub, menghubungkan dua switch, atau menghubungkan router ke router, dan yang lainnya. Intinya dari kabel crossover di sini menghubungkan dua device yang sama, gitu. Jadi ketika ada device yang sama bisa menggunakan kabel crossover. Tetapi jika dua device itu berbeda bisa menggunakan kabel strike seperti pengertian di awal tadi. Kemudian sebelum pembuatan kabel strike, di sini ada urut-urutan dari kabel strike, yaitu yang pertama itu oren putih itu berada pada pin 1, kemudian warna oranye pada pin 2, warna hijau putih pada pin 3, warna biru pada pin 4, warna biru putih pada pin 5, kemudian warna hijau pada pin 6, warna coklat putih pada pin 7, kemudian yang terakhir warna coklat pada pin 8. Kemudian di sini kita langsung ke tata cara pembuatan kabel strike dan urut-urutannya cara membuat kabel strike. Yang pertama, kita kupas terlebih dahulu ujung kabel sekitar 2 cm gitu, atau sesuai kebutuhan dari teman-teman. Kemudian sehingga kabel-kabel tadi bisa kecil seperti pada gambar yang ada di situ. Kemudian setelah itu pisahkan seperti gambar di atas. Nah, seperti ini. Setelah tadi dikupas sekitar 2 cm sehingga kabelnya terbentuk seperti ini, kemudian pisahkan seperti gambar di atas. Seperti urutan-urutan kabel tersebut. Ini oranye putih, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, kemudian setelah semua kabel sudah dikupas dan dipisahkan, urutkan kabel tersebut dan susun kabel tersebut seperti gambar di atas. Susunannya seperti ini. Jadi yang pertama itu oranye putih, terus yang kedua oranye, yang ketiga hijau putih, yang keempat biru, yang kelima biru putih, kemudian yang keenam hijau, yang ketujuh coklat putih, kemudian yang terakhir coklat. Nah, kemudian setelah kabel tersebut diurutkan sesuai dengan urutan dari kabel strike, kemudian ambil jack RJ45. Jadi jack RJ ini mempunyai 8 pin seperti dengan kabel tersebut.
Pin 1 dari jack ini adalah pin yang berada paling kiri jika posisi pin menghadap Anda. Berurut ke kanan adalah jack 2, 3, dan seterusnya. Jadi ketika jack itu menghadap ke kita, jadi urutan dari jack pertama itu dari kiri, jadi dari kiri ke kanan. Dari kiri paling kiri itu jack pertama, kemudian ke kanan jack kedua, ke kanan lagi jack ketiga, dan seterusnya. Seperti urutan tadi. Kemudian masukkan kabel-kabel tersebut ke dalam jack RJ45 sesuai dengan urutan tadi. Nah, tadi kan sebelum kita mengenal jacknya, kita urutkan terlebih dahulu kabel-kabel tersebut. Jadi kabel-kabel tersebut kan sudah diurutkan oranye putih, oranye, dan seterusnya tadi. Nah, sudah dimasukkan juga ke dalam jack RJ45-nya. Kemudian, masukkan jack RJ45 yang sudah terpasang dengan kabel tadi ke dalam mulut tang krimping yang sesuai sampai bagian pin jack RJ45 berada di dalam mulut tang. Sekarang, jepit jack tadi dengan tang krimping hingga seluruh pin menancap pada kabel. Biasanya jika pin jack sudah menancap akan mengeluarkan suara klik. Jadi ketika semua kabel sudah masuk ke dalam jack RJ45 tadi, kemudian jepitkan tang krimping tadi ke dalam jack tadi sehingga sampai mengeluarkan suara bunyi atau uh, suara klik gitu. Jadi ketika sudah terdengar suara klik, kabel tersebut sudah menancap gitu. Kemudian setelah selesai memasang jack RJ45 pada ujung kabel pertama, untuk ujung kabel yang kedua itu langkah-langkahnya sama dengan pemasangan ujung kabel pertama tadi. Jadi untuk langkah yang pertama tadi itu diulang-ulang sampai ke kabel yang paling terakhir itu kabel 8 dan nyambung ke pin 8 gitu. Kemudian kalau semuanya sudah terpasang, kita tes menggunakan line tester. Caranya, masukkan ujung-ujung kabel ke alatnya, kemudian nyalakan. Kalau lampu LED pada line tester menyala semua dari nomor 1 sampai 8, berarti Anda telah sukses. Kalau ada salah satu yang tidak menyala, berarti kemungkinan pada pin nomor tersebut ada masalah. Cara paling mudah yaitu Anda tekan atau di-press menggunakan tang. Kemudian pinnya belum tembus. Kalau sudah Anda akan tetapi masih tidak nyambung, maka coba periksa korespondensinya antara pin 1 ke pin yang lainnya gitu. Jadi kembali dipakai tang untuk menancapkan kabelnya ke jack RJ45 tadi. Kemudian kalau sudah selesai nanti gambarnya seperti ini. Maka jadilah seperti ini. Nah, jadi begitu. Cara membuat kabel crossover. Cara pemasangan kabel UTP tipe cross hampir sama dengan pemasangan kabel UTP tipe strike. Jadi pemasangan kabel crossover ini juga hampir sama dengan pemasangan kabel strike tadi. Mengenai teknis pemasangannya sama seperti tadi. Perbedaannya hanya urutan warna kabel pada ujung kabel yang kedua. Nah, urutan dari kabel crossover sendiri, untuk ujung kabel pertama, susunan kabel sama dengan susunan kabel UTP tipe strike, yaitu oranye putih pada pin 1, oranye pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Untuk ujung kabel yang kedua, susunannya warnanya berbeda dengan ujung yang pertama. Adapun susunan warnanya yaitu sebagai berikut. Hijau putih pada pin 1, hijau pada pin 2, oranye putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, oranye pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Jadi perbedaannya hanya pada urutan yang kedua. Untuk kabel strike tadi urutan yang keduanya itu oranye, kemudian kalau yang kabel crossover itu urutan yang keduanya itu hijau. Jadi hanya berbeda dengan urutan yang keduanya saja begitu. Nah, hasil akhir kabel setelah urut itu seperti ini. Jadi yang pertama itu oranye putih, hijau, langsung dan seterusnya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, gambar di samping itu adalah hasil akhir pengurutan untuk kabel crossover dengan urutan yang berbeda dengan kabel strike.
Kemudian kesimpulannya adalah jika Anda memasang kabel UTP tipe strike, maka susunan warna pada kedua ujung kabel adalah sama. Sedangkan cara pemasangan UTP tipe crossover, susunan warna ujung kabel pertama berbeda dengan ujung kabel kedua. Nanti jika dites menggunakan line tester, maka nantinya LED 1, 2, 3, dan 6 akan saling bertukar. Kalau tipe strike menyala urutan, sedangkan tipe crossover itu lompat-lompat. Tapi yang pasti harus menyala semua setiap LED dari nomor 1 sampai 8. Seperti percobaan pada gambar di samping ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah implementasi kabel strike. Fungsi dari kabel strike adalah digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda dan merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya kabel strike itu digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda dengan pemasangan ke jack RJ45-nya itu dengan urutan, tidak kayak kabel crossover itu dengan berbeda. Jadi implementasinya kabel strike itu yang pertama menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, menghubungkan switch ke router, menghubungkan hub ke router. Jadi implementasinya dari kabel strike itu ada 5 tadi. Kemudian implementasi dari kabel crossover. Kabel crossover mempunyai fungsi digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Jadi kabel crossover di sini digunakan untuk menggabungkan dengan device yang sama. Walaupun jenis kabelnya berbeda, tapi menggunakan kabel yang sama yaitu kabel UTP. Terus untuk implementasi dari kabel crossover itu menghubungkan dua buah komputer secara langsung, menghubungkan dua buah switch, menghubungkan dua buah hub, menghubungkan switch dengan hub, menghubungkan komputer dengan router. Jadi ada beberapa implementasi yang intinya dari kabel crossover ini adalah menghubungkan dua device yang sama. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu presentasi cara membuat kabel crossover dan juga kabel strike serta implementasinya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin terima kasih dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.